wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lian Cahyati dengan NIM 2202101189 dari kelas 1E Administrasi Publik Universitas Maliko Saleh. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian dan ruang lingkup manajemen dengan dosen pengampu Ibu Risna Dewi, Esos MSP. Baik, langsung saja dengan materi yang pertama, yaitu dengan pengertian manajemen menurut para ahli. Di sini saya mengambil 3 pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama menurut Ricky W. Griffin, yaitu manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan yang tercapai secara efektif dan efisien. Efektif yang dimaksud di sini adalah tujuan tercapai sesuai dengan rencana, dan efisien yaitu manajemen dilakukan secara cepat, cermat, tepat waktu. Yang kedua ada Lawrence Appley, mengartikan manajemen sebagai keahlian dalam membangkitkan orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan. Tak harus seseorang, keahlian manajemen juga dapat dilakukan oleh kelompok organisasi. Yang terakhir ada Henry Fayol yang mengatakan bahwa manajemen merupakan suatu kegiatan yang di dalamnya terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, dan menggerakkan sumber daya manusia, serta mengadakan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan. Pengertian manajemen secara umum yaitu serangkaian proses yang di dalamnya terdiri atas kegiatan merencanakan, menggerakkan, mengatur, dan mengadakan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang. Manajemen juga dapat disebut sebagai proses, sebagai seni, sebagai kolektivitas, dan sebagai ilmu pengetahuan. Lalu, peran apa yang diambil oleh manajemen dalam instansi atau organisasi? Peran manajemen dalam organisasi atau instansi sangatlah penting. Mengapa? Ini dikarenakan semua kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi atau instansi ada pada manajemen. Manajemen juga berperan sebagai pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang dihadapi oleh instansi atau organisasi. Selanjutnya, karakteristik yang ada pada manajemen, yaitu untuk mengatur apa yang harus dilakukan untuk mencapai target sesuai dengan tujuan perusahaan, lalu sasaran-sasaran apa yang bertentangan pada perusahaan, dan bagaimana menetapkan tujuan utama perusahaan guna mencapai efektif dan efisiennya. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai unsur-unsur manajemen. Unsur manajemen yang pertama yaitu man atau manusia. Ini merupakan unsur terpenting dalam menjalankan aktivitas manajemen dalam melakukan suatu pekerjaan guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Yang kedua, money atau uang. Ini juga penting dalam pengadaan seluruh fasilitas yang dibutuhkan dan yang digunakan. Yang ketiga ada material. Material yang dibutuhkan untuk menjalankan rencana kegiatan. Material dapat berupa bahan baku, barang jadi atau setengah jadi. Unsur yang keempat ada mesin. Dengan menggunakan mesin, segala proses pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Yang kelima ada unsur metode. Metode digunakan untuk mempertimbangkan tujuan, waktu, biaya, dan fasilitas agar pekerjaan menjadi lebih efektif. Unsur yang terakhir yaitu market, di mana ketika kita telah turun ke lapangan atau ke pasar, kita dapat berkomunikasi dengan para konsumen agar kita dapat mengetahui produk yang kita tawarkan dapat diterima atau tidak oleh konsumen yang ada di pasar. Itu tadi sedikit penjelasan mengenai unsur-unsur manajemen. Selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang pertama yaitu perencanaan. Sebelum kita melakukan suatu pekerjaan, ada baiknya kita melakukan perencanaan. Mulai dari menentukan strategi apa yang akan kita ambil dan bagaimana cara kita untuk melakukan strategi tersebut agar mencapai tujuan perusahaan. Fungsi yang kedua yaitu pengorganisasian. Pada tahap inilah pembagian tugas dilakukan kepada orang atau sekelompok orang untuk melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan bidang dan kemampuannya masing-masing. Fungsi yang ketiga pula pengarahan, yaitu mempersiapkan pekerjaan yang telah dibagi tadi sesuai dengan kemampuan dan bidangnya masing-masing agar tidak saling tumpah tindih antar satu sama lain. Yang keempat ada pelaksanaan.
Nah, di tahap inilah semua kegiatan-kegiatan pekerjaan tersebut dilakukan sesuai dengan arahan-arahan yang telah ditentukan di awal. Fungsi yang terakhir yaitu evaluasi. Di tahap ini, kinerja semua karyawan akan dilihat dan dinilai oleh atasan untuk memastikan apakah pekerjaan mereka sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau tidak. Apabila tidak sesuai, maka dilakukannya perbaikan dan strategi baru agar sesuai dengan tujuan awal. Materi yang terakhir yang akan saya bahas yaitu mengenai tujuan dari manajemen. Yang pertama, menjalankan dan menilai strategi perencanaan yang telah disusun agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan arahan. Yang kedua, melakukan pengajuan terhadap pelaksanaan fungsi dan juga cara kerja kelompok ketika menjalankan tugas. Yang ketiga, melakukan perubahan baru terhadap fungsi manajemen terutama pada strategi pelaksanaannya. Yang keempat, meninjau kekuatan organisasi, mengetahui kelemahan juga ancaman yang mungkin terjadi. Yang kelima, membuat terobosan baru guna untuk meningkatkan kinerja kelompok yang tentunya bersifat positif kepada perusahaan. Sekian penjelasan saya mengenai pengertian dan ruang lingkup manajemen. Apabila ada kata-kata yang kurang dipahami, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.